Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhat tullab al-ahibba. Sakum tayyibin. Alhamdulillah nashkurullahu على الله عز وجل على نعمه الكثيرة. في هذا اللقاء نواصل قراءتنا في قصة من صحابي جليل طفيل بن عمرو الدوسي. قد قرأنا في اللقاء الماضي بأن السبب الإسلام طفيل بأنه سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يريده. يا الله الذي قدر له أن يتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قصد، يعني بدون قصد الطفيل، فسمع شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فألغ الله به أو بسبب هذا فأسلم بعد أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام وقرأ عليه أو قرأ له بعض السور من القرآن فأسلم طفيل فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون آية لدعوة قومه داوس. فنواصل قراءتنا هذا اللقاء في صفحة 19. بسم الله. بعد حدث ما حدث قال طفيل فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ما وراءك يا طفيل؟ ماذا حدث يا طفيل؟ ماذا حدث بك بعدما دعوت الإسلام إلى قومك؟ فقلت قال طفيل قلوب عليها أكنة يا رسول الله قوم داوس لهم قلوب عليها أكنة. Hati-hati kaum Daus tertutupi dengan tutup yang sangat tebal, wa kufrun syadidun, dan kekufuran yang sangat-sangat kufur, sehingga mereka menolak ajaran Islam ketika itu. Laqad ghalaba ala Dausul fusuq wal isyan, telah mengalahkan Daus kefasikan mereka dan kemaksiatan mereka atau keengganan mereka. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يده إلى السماء فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فلما رأيته يعني رأى أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بعد التوضؤ ثم يصلي ثم رفع يده إلى السماء خفت أن يدعو على قومه فيهلكوه. Maka kata Abu Hurairah, aku takut bahwasanya Rasulullah SAW akan mendoakan ala, di sini ala tadulu ala syarri, doakan terhadap kaumku, itu adalah sebuah kejelekan sehingga mereka akan binasa. Faqultu qala Tufail wa qaumah, betapa menyedihkannya kaumku, betapa celakanya kaum Daus. Lakinna Rasulullah SAW ja'ala yaqul, akan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk Daus, beliau mengatakan Allahumma hdi Dausa, Allahumma hdi Dausa, Allahumma hdi Dausa. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus, berilah hidayah kepada kaum Daus. Thumma iltafatu ila Tufail wa qala, kemudian Rasulullah SAW atau menoleh kepada Tufail, faqala irji' ila qaumik warfik bihim wad'uuhum ila al-Islam. Wahai Tufail, kembalilah engkau menemui kaummu
dan berbuatlah baik, rafiq, berbuatlah baik kepada mereka, wad'uuhum ilal Islam, dan terus engkau berdakwah, serukan untuk mereka untuk memeluk agama Islam. Qala Tufail falam azal bi ardi dausi ad'uuhum ilal Islam. Aku terus tinggal menetap dengan sukuku yakni Daus, menyeru mereka untuk masuk Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Wa madat Badrun wa Uhudun wa Khandaq, dan terjadilah perang Badar, Uhud, Khandaq. Faqadimtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i 80 baitan min Daus. Dan aku kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamaku 80 kepala keluarga atau 80 keluarga minad Daus aslamu, yang mereka telah memeluk Islam, wa hasuna islamuhum, dan Islamnya sudah baik. Fa surra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga, senang dengan apa yang terjadi dengan kita suku Daus. Fa ashama lana ma'al muslimin min ghanaimi Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashama yu'tina sahman, memberi kami sahm, anak panah, ma'al muslimin, berbarengan dengan orang-orang Islam yang mendapatkan ghanimah dari Khaybar. Faqulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'alna maimanatak fi kulli ghazwatin tabuzuha. Duh wahai Rasulullah, jadikanlah kami ini suku Daus pasukan sisi kananmu, maimanatak fi kulli, setiap peperangan yang engkau berperang di dalamnya. Waja'al syi'arana, dan jadikanlah moto perang kami adalah mabrurun, yang diberi kebaikan. Qala Tufail, kemudian Tufail mengatakan, thumma lam azal ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta fataha Allahu alaihi Makkah. Kami senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah bukakan untuk kami kota Makkah. Faqultu, kemudian aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ba'athni ila Dzul Kufain, utuslah aku, kirimlah aku kepada Dzul Kufain, sonamu Amr bin Hamamah, yaitu sebuah berhala Amr bin Hamamah, sampai aku bisa menghancurkannya, membakarnya. Fa'adina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Tufail untuk pergi ke Dzul Kufain. Fasara ila sonamin fi sariyatin min qaumi, kemudian berjalan Tufail menuju patung Dzul Kufain di dalam sekelompok pasukan kecil dari kaumnya Daus. Falamma balaghahu wasala wa hamma bi ikhraqihi, dan ingin membakarkan, menghancurkannya. Ijtama haulahu an-nisaa'u war-rijalu wal-atfal yatarabbasuna bihi syarra. Telah berkumpul di sekitar patung tersebut atau di sekitar tempat peribadahan mereka an-nisa, para wanita, ar-rijal wal-atfal. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yatarabbasuna bihi syarra, ingin menyaksikan dengan apa yang akan dilakukan oleh Tufail, kejelekan yang akan menimpa Tufail dengan apa yang dilakukan oleh Tufail kepada patung tersebut. Wa yantadiruna an tas'aqahu sa'iqatun in huwanal dal kufaini bidurrin, dan mereka melihat, ingin menyaksikan, berharap agar menyambar Tufail sa'iqah, sebuah petir, in huwanal, kalau dia ternyata berani menyakiti, menyentuh Dzul Kufain dengan sebuah keburukan. Tetapi apa yang terjadi? Lakinna Tufail akbala ala sanamin ala mashhadi min ubadi. Tufail tetap maju menemui patung tersebut, ala mashhad, yang disaksikan oleh penyembah patung tadi Dzul Kufain. Wa ja'ala yudrimun nar fi fuadi, dan menjadikannya yudrim, menyakiti, menyalakan api di dada dari patung tersebut dengan sebuah kemarahan. Wa huwa yartajizu, dan dia dalam keadaan mengucapkan sebuah syair atau bersyair
yang Tufail mengatakan, ya dzal kaffaini lastu min ubadik, wahai dzal kaffain, aku bukanlah termasuk dari hamba-hambamu atau penyembahmu. Miladuna aqdamu min miladik, kelahiran kami ini lebih awal ketimbang kelahiranmu. Inni hasyautun nar fi fuadi, sungguhnya aku sudah menyalakan api di dadamu, di hatimu. Wa ma in iltahamatin naru sanamu hatta iltahamat ma'aha ma tabaqqa. Ini di sini ada yang hilang. Kalau di sini yang hilang adalah ma tabaqqa minasyirki min qabilati Daus. Minasyirki min qabilati Daus. Ya. Wa ma iltahamatin naru sanamu, dan api melahap di sini maksudnya menghanguskan. An-nar as-sonam, patung tadi, sampai juga melahap, menghilangkan bersamaan dengan patung tadi ma tabaqqa minasyirki, dari apa-apa yang tersisa dari kesyirikan dari suku Daus. Fa aslamal qaumu jami'an, kemudian kaum tersebut masuk Islam semuanya. Wa hasuna islamuhum, dan Islam mereka menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. ثم بعده ضل طفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Tufail senantiasa mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qubidan nabi ila jiwari rabbih, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada pangkuan Rabbnya, meninggal dunia, meninggalkan umatnya, meninggalkan dunia. Walamma alatil khilafatu min ba'di ila sahibihi Siddiq, dan tatkala stafet kekhilafahan berpindah kepada sahabatnya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Wada'a Tufail nafsah wa sayfahu wa waladahu fi ta'ati khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tufail meletakkan dirinya dan pedangnya dan anaknya di dalam ketaatan kepada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq. Walamma nashibat khurubur riddah nazara Tufail ila tali'ati jaisil muslimin. Dan tatkala berkecamuk nashibat khurubur riddah, peperangan memerangi orang-orang yang murtad, Tufail bersegera bergabung di tengah-tengah pasukan kaum muslimin li harbi Musailamah al-Kadzdzab, untuk memerangi yang namanya Musailamah al-Kadzdzab, dan bersamanya anaknya yaitu Amr bin Tufail. Wa fima huwa fi tariqati ila al-Yamamah, dan tatkala perjalanan menuju ardil Yamamah, ra'a ru'ya Tufail, bermimpi sebuah mimpi, dan ia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, inni ra'aitu ru'ya fa'abbiruha li, sungguhnya aku telah bermimpi, maka takbirkanlah mimpiku. Wa ma ra'ait, mereka mengatakan, apa yang kau mimpikan? Mimpi apa? Ra'aitu anna ra'si qad khuliq, aku melihat kepalaku ini digundul. Wa anna ta'iran kharaja min fami, dan aku melihat seekor burung keluar dari mulutku. Wa anna imra'atan adkhalatni fi batniha, dan aku melihat seorang perempuan yang memasukkan diriku ke dalam perutnya. Wa anna ibni Amran ja'ala yatlubuni hathithan lakina hila baini wa bainahu, dan aku melihat anakku berusaha untuk menggapaiku dengan sekuat tenaga, akan tapi di antarku ada hasisan, dengan susah payah, lakinnahu hila, terdapat di antaraku dan di antaranya hilan, sesuatu yang menghalangi sehingga dia tidak bisa menggapaiku, tidak bisa ikut bersamaku. Faqalu khaira, mereka mengatakan hal tersebut adalah sebuah hal kebaikan. Ama ana wallahi laqad awwaltuha, sungguhnya kata Tufail, demi Allah sungguhnya aku telah mentakwilkan mimpiku, yang mana ia mengatakan amma khalqur ra'si fadzalika annahu yuqta, sungguhnya aku menakbirkan bahwasanya ketika kepalaku itu digundul, maksudnya adalah aku terbunuh. Wa amma ta'im, ini yuqta, terpotong, maksudnya terbunuh. Wa amma ta'irul ladzi kharaja min fami, adapun burung yang keluar dari mulutku adalah ruhku, dan wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah al-ardu tuhfaruli, adalah bumi yang digali untukku, fa udfanu fi jawfiha, yang aku dikuburkan di dalamnya. Wa inni la arju an uqtala syahidan, sungguhnya aku berharap aku bisa terbunuh dalam keadaan syahid. Wa amma talabu ibni, dan sedangkan permintaan anakku untuk ikut,
fahuwa ya'ni annahu yatlubu syahadah, yang mana anakku juga mengharapkan syahadah, allati sa'ahdha biha, yang mana akan aku dapatkan, wajada biha, jikalau Allah mengizinkanku untuk mendapatkan syahadah, lakinnahu yudriku fi ma ba'du, akan tetapi anakku Amr bin Tufail akan mendapatkan syahadah fi ma ba'du, setelah peninggalanku. Dan benarlah pada peperangan Ma'rakah Yamamah, abla sahabiyun jalil hasala wajada Tufail bin Amr a'damul bala, cobaan yang besar, peperangan yang dahsyat, hatta kharra sari'an syahidan ala ardil ma'rakah, sampai pun dia tersungkur syahid di tanah peperangan Yamamah. Wa amma ibnuhu Amr, dan yang terjadi dengan anaknya Amr bin Tufail, fama zala yuqatil, dia senantiasa terus berperang, hatta askhanatul jirah, afahu, menjadikan ia lemah, yakni luka-luka yang mengenai dia, wa quti'at kaffuhul yumna, dan terpotonglah tangan kanan dia, maksudnya telapak tangan kanan dia, fa'ada ilal Madinah, dan kemudian kembali ke kota Madinah, mukhallifan, meninggalkan ala ardil Yamamah abahu wa yadahu, ia tinggalkan bapaknya yang sudah meninggal, yang syahid insyaallah taala, wa yadahu, dan tangan atau telapak tangan kanan beliau. Fahadhi qissah Tufail bin Amr ad-Dawsi, wa kadzalika Amr bin Tufail bin Amr ad-Dawsi. Thumma ba'du wa fi khalifati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dakhala alaihi Amr bin Tufail. Umar menemui khalifah di dalam sebuah pertemuan. Fa'utiya lil Faruq bit-ta'am, kemudian disajikan untuk khalifah Umar bin Khattab dan orang-orang yang hadir di situ makanan. Wan nasu julusun indah, dan manusia sudah duduk di sekitar khalifah Umar bin Khattab. Pada al-qaum ila ta'am, dan mempersilahkan kaum, maksudnya orang-orang yang duduk di situ untuk mencicipi makanan. Fatanaha Amr anhu, dan Amr bin Tufail menunduk malu ketika itu. Faqala lahu al-Faruq, sontak seraya al-Faruq mengatakan, yakni Umar mengatakan kepada Amr, malak, ada apa dengan engkau? La'allaka ta'akhkharta 'anit ta'am khajalan min yadik, mudah-mudahan apakah engkau terlambat untuk mendatangi makan, untuk makan bersama kami, karena engkau takut, karena engkau khajalan, malu dari apa yang menimpa tanganmu? Faqala ajal, iya wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, la aduku hadat ta'am, aku tidak akan mencicipi makanan ini, hatta takhlitahu biyadikal maqtu'ah, sampai engkau mencampurkan makanan itu menggunakan tangan kananmu yang terpotong itu. Wallahi, ma fil qaumi ahadun ba'duhu fil jannah illa an, dan demi Allah, tidaklah ada seorang dari kaum ini, dari orang-orang yang hadir di sini, yang sebagiannya sudah masuk surga, kecuali engkau wahai Amr bin Tufail bin Amr ad-Dawsi. Yuridu bidzalika yadah, yang dimaksud oleh Umar adalah tangannya tangannya Amr bin Tufail, anaknya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dalla hulum syahadati yaluh li Amri mundu farak abu, senantiasa hulumu, impian syahadah, yaluhu berkobar di dalam diri Amr, cita-cita syahid senantiasa berkobar di dalam diri Amr bin Tufail mundu, setelah bapaknya meninggalkan dia dalam keadaan syahid. Falamma kanat ma'rakatul Yarmuk, dan benarlah terjadi ketika peperangan Yarmuk, yang mana termasuk peperangan yang luar biasa. Badara ilaihi Amr ma'al mubadirin, Amr bersegera untuk ikut bergabung dalam peperangan Yarmuk bersama orang-orang yang bersegera juga. Wa mazala yuqatil hatta adraka syahadah, dan dia senantiasa berperang, terus berperang sampai pada akhirnya ia mendapatkan syahadah. Alladzi mannahu biha abuh, yang mana syahadah itu juga yang diinginkan, dicita-citakan, yang diharapkan oleh bapaknya Tufail bin Amr ad-Dawsi, rahimallahu Tufail bin Amr ad-Dawsi.
semoga Allah merahmati Tufail bin Amr ad-Dawsi, fahuwa syahid, dan dia adalah seorang yang syahid, wa abu syahidin, dan seorang bapak dari orang yang syahid pula. Fahadhil qissah al-azimah min sahabiyun jalil Tufail bin Amr ad-Dawsi, la'ala hadha yu'tina fawaid wal hikam al-kathira yaj'aluna hayatan tayyibah, yaj'aluna يحصل خير يزيد الخير. فهذا ما استطيع أن ألقي لكم، ما أقرأ لكم في هذه اللقاء، في هذه الفرصة، أو إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.